selanjutnya kita masuk di bagian klasifikasi virus. Kamu boleh sambil dibuka buku teksnya ya, halaman 90 ya, buku bahan ajarnya silakan dibuka halaman 90. Nah, ini untuk klasifikasi virus, ini Ibu ringkas saja ya. Yang pertama itu ada berdasarkan jenis sel inang yang diserang. Sel inang yang diserang itu berarti makhluk hidupnya. Yang dirugikannya siapa aja sih? Ya, bisa siapa aja. Pertama adalah virus pada bakteri. Jadi virus yang menyerang bakteri atau sel inangnya adalah bakteri. Jadi nama virusnya siapa? Bakteriophage. Ya, tadi bakteriofag ini ya, virus yang menyerang bakteri. Kemudian ada virus yang menyerang pada tumbuhan. Contohnya apa? Tobacco mosaic virus ya, virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan tembakau. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi berdasarkan sel inang itu bisa pada bakteri, kemudian pada tumbuhan, kemudian pada hewan. Ya, pada hewan, manusia dan manusia kita secara kingdom, kita masuk ke kingdom animalia ya, anak-anak. Nah, contohnya apa? Varicella zoster virus ya. Jadi varicella zoster virus ini yang menyebabkan penyakit cacar. Kalau pada hewan misalkan apa? Ya, apa pada hewan? Tadi ya, coronavirus juga bisa menyebabkan penyakit pada hewan. Contohnya hewan apa? Hewan kucing, hewan anjing, ya. Atau rabies juga bisa menyebabkan penyakit pada hewan, pada manusia juga bisa. Ya, itu untuk klasifikasi virus berdasarkan sel inang. Jadi ada bakteri, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, selanjutnya ini berdasarkan jenis materi genetik atau asam nukleat. Ingat tadi di awal bahwa virus ya, materi genetiknya itu yang ada di dalam tubuhnya itu kalau nggak DNA aja, ada RNA saja. Nah, sekarang berdasarkan klasifikasinya ini diklasifikasikan menjadi 2 menurut asam nukleat ya. Berdasarkan asam nukleatnya ada DNA, ada RNA. Ya, DNA ini deoksiribosa nukleat asid ya, sedangkan RNA ini ribulosa nukleat asid. Ya, untuk anak SMK sebetulnya tidak mempelajari materi genetik ya. Jadi tidak dipelajari genetik karena sekarang kurikulum nasional yang sekarang materi genetiknya dihilangkan. Tapi perlu diketahui saja bahwa materi genetik itu ada 2, ada DNA dan RNA. Nah, kita lihat di DNA. Yang DNA, lihat yang termasuk pada materi genetik ya, DNA, virus DNA ya, virus yang punya materi genetik DNA itu siapa aja sih? Papovirus ya, ini yang menyebabkan papiloma ya atau kutil ya. Kemudian ada adenovirus ya, adenovirus ini juga menyebabkan saluran pernafasan ya, dia penyebab saluran pernafasan diawali dengan demam dulu. Herpes ya, herpes simplex, kemudian juga cacar air. Nah, herpes itu sebetulnya anak-anak ada 2 tipe ya. Jadi ada herpes tipe 1 dan ada herpes tipe 2. Biasanya di masyarakat kita masih beberapa masih yang kalau sakit herpes berarti dia melakukan hubungan seksual secara bebas ya. Nah, perlu diingat bahwa herpes ini ada 2 tipe, ada yang memang ditularkan ya secara langsung ya, artinya ada kontak langsung. Kemudian juga herpes ini juga bisa ditularkan dengan udara ya. Ini adalah contohnya, ada herpes simplex ya. Jadi penyakit herpes mirip kayak cacar air, jadi dia menimbulkan bulatan-bulatan di permukaan kulit dan juga berair kalau dipecahkan ya. Jadi biasanya kalau anak-anak itu sakit cacar ya gara-gara varicella zoster ini, cacar air. Nah, jika seorang anak itu dia sudah cacar waktu kecil ya, kemudian ketika besar ya, ketika sudah dewasa, kemudian dia sakit kembali dengan ciri-ciri seperti ini cacar lagi nih. Nah, bukan cacar tapi itu adalah herpes. Jadi kalau yang menyerang virus zoster ini yang menyerang dewasa itu herpes ya, penyakit herpes, dan itu bisa disembuhkan ya, Jadi asal berobat, sekali lagi ya. Kalau didiamkan saja ya, ini virus ini juga bisa mengurangi imunitas tubuh ya. Nah, kemudian ada juga poxvirus ya, ini menyebabkan cacar, smallpox. Smallpox itu sebetulnya sudah sudah tidak ada ya. Jadi menurut WHO ini sudah dihilangkan
Kenapa? Karena kalau smallpox ini cacar batu. Ya, jadi dikenal juga dengan istilah cacar batu. Jadi yang menyebabkan seluruh bagian kulit itu penuh, kemudian meninggalkan bekas. Nah, ini parah sekali karena bisa menyebabkan kematian. Nah, ini sudah divaksinasi seluruh dunia. Nah, ini diklaim bahwa sudah hilang, tapi sebetulnya untuk cacar smallpox ini juga tetap ada ada sampelnya di Jenewa ya, kalau tidak salah dia masih ada untuk sampel aja, takut-takut suatu hari muncul kembali kita bisa menggunakan kembali vaksinnya. Nah, kemudian ada cacar sapi, kemudian juga ada parvovirus ya, saluran pernapasan. Nah, yang RNA kalau DNA RNA itu kalau secara bentuk begini ya anak-anak. Ya, kalau secara bentuk yaitu kalau DNA, kalau RNA itu rantainya tunggal. Ya, jadi di sini materi-materi genetik nantinya, ya, materi-materi genetik begitu. Nah, contoh-contoh yang RNA ini ada reovirus ya, mengganggu saluran gastroenteritis ya, atau saluran pernafasan juga. Kemudian ada rhinovirus ya, yang pilek biasa. Kemudian juga polio juga termasuknya RNA ya, sakit polio. Nah, sekali lagi penyakit seperti polio itu kan dari kecil sudah ada vaksinnya, hepatitis juga sudah ada vaksinnya. Jadi ini menjadi pengetahuan bahwa sekali lagi setiap manusia, setiap orang itu wajib divaksin. Jadi vaksin itu tidak berbahaya sebetulnya, bahwa betul vaksin itu memasukkan virus ke dalam tubuh, tapi virusnya sudah dilemahkan dengan tujuan untuk memicu ya, atau meningkatkan imunitas tubuh, sehingga ketika virus itu, misalkan ada virus, kita sudah divaksin virus polio, maka tubuh kita dia sudah mengenal, oh virus polio itu begini, maka tubuh kita akan membentuk imun ya, membentuk bala bantuan, dia bikin tentara di tubuh kita, istilahnya seperti itulah. Jadi ketika ada virus polio suatu hari datang, virus kita udah tahu, ini polio nih, tinggal ditembak mati, udah. Jadi kitanya tetap sehat gitu ya. Jadi vaksin ini sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi kalau yang di masyarakat, maka silakan anak-anak tolong dibantu diluruskan di lingkungan rumahmu juga. Nggak mau vaksin nanti anaknya meninggal, nggak mau vaksin nanti kenapa-napa. Harus vaksin ya. Kenapa? Sekali lagi supaya meningkatkan imunitas tubuh. Kalau setelah vaksin kemudian ada demam-demam sedikit, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu adalah satu proses yang normal. Artinya vaksinnya memang sedang bekerja ya, tubuh kita sedang berinteraksi dengan si virus yang dilemahkan ini untuk meningkatkan imunitas ya. Nah, ini di sini ada contoh-contoh virusnya. Rabies juga termasuk ke dalam virus RNA ya, ada campak juga, paramyxovirus, kemudian ada virus influenza juga, dan termasuk juga virus HIV ya. HIV juga termasuk ke dalam virus RNA. Itu untuk jenis-jenis virus atau klasifikasi virus.